Masih khawatir sama harga bensin? Tenang aja, kita review lagi motor listrik kali ini yang harganya 16 jutaan juga. Yaitu ada Alfa Entry Next Generation. Yang pertama tentu aja kita ngeliat dulu desainnya. Sebenarnya kalau desainnya nggak banyak berubah sih antara yang versi next gen ini sama versi entry yang awal-awal. Cuma berhubung kita juga belum pernah review entry banget, jadi kita reminding sedikit soal motor listrik yang satu ini. Oke, jadi dengan skema yang baru ini harganya 16,5 juta, kalian akan dapat desain motor yang dimensinya sebenarnya mirip-mirip kayak motor matic pada umumnya. Jadi misalkan kayak Honda Vario, kayak Mio-nya Yamaha gitu ya. Tapi ini kayak lebih gendut-gendutnya lebih ke Vario sih. Dan desain depannya saya suka. Bagus gitu karena matanya sipit-sipit, ada beberapa garis juga headlampnya dan mirip kayak si Alfa Servo-nya ya. Jadi lampunya tuh berurutan gitu. Udah full LED juga. Ini mirip banget, reflektornya identik sama si Servo, cuma diterapin di entry ini ternyata bagus juga desainnya. Walaupun emang bagian dadanya ini kayak sedikit agak busung gitu. Kemudian kalau di bawah kita ngeliat ringnya juga dia udah pakai ring pelek 14 inci dan peleknya lihat deh, modelnya tuh keren ya, kayak pelek-pelek aftermarket gitu, kayak kembang-kembang patternnya bunga gitu. Ring 14 inci cukup lebar dengan bannya dia pakai Kenda di sini. Ukurannya 80/90 ring 14 inci. Cakep ya. Tapi kalau dilihat sekilas sih sebenarnya ini nih, spakbor depannya kayak kurang panjang sedikit gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak rambut bondol gitu. Agak pendek, majuan dikit harusnya cakep juga gitu. Kemudian ke atas, stangnya tertutup. Jadi kayak motor matic pada umumnya, ada speedometer juga. Nanti kita lihat di bahasan teknologi. Di tengahnya ada deck rata, benar-benar fungsional. Walaupun emang di sini sebenarnya sayangnya ada tulang yang agak nonjol ya. Ini tulangnya cukup nonjol di tengah nih, jauh banget. Tuh lihat ya keluarnya. Jadi dia lumayan makan ruang. Kemudian di sini juga di bawah jok pengendaranya juga desainnya agak cembung. Jadinya tuh di bagian tengahnya ini agak kurang luas sebenarnya. Padahal dek kanan kirinya udah oke. Sayang aja nih tulangannya agak tebel ya. Jadi kalau buat bawa kardus kayaknya terlalu ngepas gitu. Kemudian ke belakang sedikit. Nah, kalau bagian belakang jujur nggak tahu kenapa ya. Kalau saya sih ya agak kurang srek sama desainnya gitu. Jadi di sini nih desainnya kayak L gini. Ini tuh kayak ibarat kata ya kayak sayap ayam gitu ya. Sayap ayam tiba-tiba karena kayak nggak nyambung sama yang depan, tiba-tiba ada yang ke bawah gini. Kemudian di bagian belakang sininya juga nih, ini nggak tahu kenapa mereka flat banget gitu. Jadi nggak ada lekukan cekungan buat rodanya atau aksen-aksen apa gitu. Jadi bener-bener polos, flat banget, straight cut banget gitu. Kayak ayolah, bisa harusnya dibikin lebih bagus lagi gitu, biar bisa lebih diterima, biar tampilannya tuh kalau dilihat dari belakang, oh lebih bagus gitu, lebih oke. Kalau ini kita lihat dari belakang bener-bener kayak motong kue gitu, kayak motong kue aja gitu, kayak kue tart gitu. Bener-bener terlalu kaku sih. Padahal lampu belakangnya bagus, top lamp-nya bagus, ya kan. Behelnya juga oke, modelnya kayak model tanduk gitu, dan dia pakai spatbornya model mudguard di bawah. Buat plat nomor, ada lampu plat nomor juga, dan ada lampu sennya juga di bawah sini. Gitu ya. Sedangkan swing armnya tertutup oleh cover, jadinya besinya nggak terlalu kelihatan sehingga tetap kelihatan lebih padat. Kemudian suspensi belakangnya dia dua teman-teman, kanan dan kiri. Jadi ini lumayan padat, apalagi ada rem belakang disc brake juga di sini. Dan tentu aja motor listriknya atau penggeraknya menggunakan model hub drive. Habis itu kita lihat fitur apa yang disuguhkan dari motor ini. Langkah pertama kita ngeliat langsung ada di kuncinya. Sayang ini plastiknya lumayan rapih, rapet ya. Jadi isinya bisa buat unlock, bisa buat answer back system, bisa juga buat nyalain motornya dari sini, passive entry. Kemudian juga bisa kita setting juga, jadi tanpa kita pencet-pencet tombol unlocknya. Jadi ini bisa langsung ditekan kayak keyless pada umumnya. Jadi tinggal pencet ke tengah sekali, lalu kita putar gitu. Cuma emang lampunya sih agak heboh ini, lampu biru-birunya. Kalau malam ini kelihatan banget, agak heboh, agak terang. Sayang ya, nyalanya bener-bener agak kurang elegan aja sih sebenarnya. Kemudian kalau kita ngeliat speedometer ya, udah full digital juga layarnya, belum TFT tapi udah digital. Kemudian ada informasi P atau riding mode di sini, bisa parkir. Kemudian bisa ada eco,
ada urban dan ada sport di sini. Kemudian ada indikator ready, atau kalau kita naikin engine cutoff-nya ke atas, dia balik lagi ke P kalau kita mau park atau mau parkir. Kemudian ada speedometer tentu aja, kecepatannya di eco dia mentok di 65, urban di 81, dan sport ada di 93 km per jam. Nah, kalau di sini ini RPM ya, jadi putaran rotasi rodanya atau mesinnya. Sedangkan di sini ampere yang keluar dari baterai menuju ke roda. Jadi kalau kita gaspol keluar, kalau kita tutup dia ada regionnya, tipis banget tapi regionnya. Kemudian di sini ada kapasitas baterai dalam persen, 73%. Sini dalam bentuk bar. Di sini ada total odometer. Di sini ada range baterainya atau jarak tempuh sisanya. Di sini ada logo hill hold assist atau hill start assist di sini. Jadi remnya atau roda belakangnya akan nahan selama beberapa detik biar motornya nggak mundur saat akan maju kembali. Dan di sini ada beberapa lampu indikator ya. Ada sein, ada lampu jauh dekat, ada overheat, dan ada engine check-nya juga. Gitu. Kemudian di sebelah kanan di saklarnya, di sini ada engine cutoff, ada tombol mode nih, power mode atau riding mode, ada starter di sini, dan di sini ada tombol mundur yang harus kita tahan. Kalau mau pakainya, klakson, sein, hazard, dan lampu jauh dekat. Karena dia pakai rem belakang disc brake, jadi di sebelah kiri ini nggak ada parking brake-nya ya. Untungnya udah ada fitur hill start assist. Kemudian melihat ke bawah, di sini ada laci dan ada power outlet nih, bisa kita pakai. Ada colokan model Type A, ada Type C, dan kalau ngecas HP-nya bisa ditaruh di sini dengan muat. Nah, cocok ya, gitu. Kemudian di sebelah kiri ada laci lebar tapi nggak terlalu tinggi ya. Tapi tadi kita masukin mineral 1 liter masuk sih ke sini, zoom walaupun agak gepeng-gepeng dikit. Kemudian ada di sini gantungan barang, cuma ada di tengah ya. Jadi di yang bawah sininya nggak ada, karena di sini udah kepake buat lubang untuk charger baterai di sini, gitu. Dan kalau masih butuh ruang lebih besar, kita lihat di bawah joknya, zam penuh. Jadi memang dia nggak ini nih teman-teman, nggak full gitu ya maksudnya. Jadinya tetap memakan ruang si baterainya. Kalau kita ngelihat di sini, bagasinya nggak dalam. Yakin banget lah ini helm pasti nggak akan masuk, kecuali emang helm anak yang kecil banget. Jadi bisa kepake paling buat naruh charger atau buat bawa jas hujan gitu ya. Dan kalau butuh simpan-simpan barang yang simpel mungkin bisa di sini. Tapi takut mental sih sejujurnya ya, karena ini ceper banget. Dan di bawahnya kalau kalian mau lihat di sini ada baterai. Untuk baterai entry ini dia salah satu bedanya adalah udah pakai LFP dan udah support ini nih boost charge. Jadi kita bisa pakai fitur yang ada tersebar mereka itu atau fast chargingnya mereka. Jadi baterai 72 volt 45 ampere hour ini benar-benar bisa dicas secara singkat. Bahkan pilihannya ada yang 2 kW, ada yang 3 kW, dan bahkan ada yang 4 kW. Jadi 4000 watt ya, cepat banget. Sedangkan chargernya, nih yang kita dapat. Chargernya ini udah AICS ya. Jadi ini udah smart, ini bisa kita setting dari sini. Jadi kalau ini dia keangkat bisa sampai 800 sampai 900 watt. Sedangkan kalau kita tekan tombolnya maksimal di 500 watt aja buat menyesuaikan kemampuan dari listrik rumah kalian gitu ya, biar nggak jeglek. Atau kalau mau lebih canggih atau lebih expert bisa disetting melalui aplikasinya MyAlfa. Dan saya selalu suka sih bagaimana Alfa ini aplikasinya bagus banget. Jadi benar-benar banyak informasi yang bisa kita lihat secara real time ya. Karena memang di motor ini tuh ada IoT-nya atau Internet of Things. Jadi dia tuh memiliki SIM card ibaratnya, yang mana memancarkan terus informasi motornya ke cloud-nya, ke servernya. Habis itu bisa kita pantau benar-benar dari handphone. Dan tampilan awal lagi nih kalau kita udah daftarin. Jadi langsung motor sesuai Alfa Entry. Lalu kita di sini bisa ngelihat ada jarak tempuh dengan mode sport. Sebenarnya tiap mode akan berbeda lagi. Kemudian ada kapasitas baterai, ada sinyal, ada lokasi, ada ini juga nih, baterai full kira-kira dari sekian sampai full butuh berapa kWh. Kemudian next service, digital odometer, oh ini bagus banget sih asli. Kemudian kita juga bisa ngelihat trip, ini real time, benar-benar real time, nggak butuh koneksi ke HP, jadi nggak perlu. Walaupun ini sebenarnya bisa ya dari HP ke motor pakai Bluetooth juga. Tapi ngapain gitu, karena motornya ini udah ada IoT-nya gitu, udah terkoneksi ke internet. Jadi kita nggak perlu konekin lagi pakai Bluetooth gitu, kalau emang nggak butuh-butuh banget ya kan. Jadi benar-benar real time, bisa kita ngeliat semua tripnya, perjalanannya. Dan di sini isi informasinya ada total trip, ada total CO2 saving, ada GPS distance, total creep cost, region braking. Banyak banget asli itu, banyak banget, parah, banyak banget. Dan ini lengkap banget dan pastinya harusnya akurat ya.
Ini oke banget sih. Kemudian dari sini kita juga bisa ngaktifin motor. Jadi ada active key setnya. Kalau kita pencet di sini, ya kan, bisa kita activate, maka motornya akan hidup. Nah, udah bisa keputar. Keylessnya, gitu. Jadi nggak perlu bawa remote, bisa juga kalau misalnya remote-nya ketinggalan di mana gitu ya, asalkan udah terkoneksi dengan si motornya. Gitu, seru ya. Kemudian ada emergency juga. Nah, ini keren. Jadi kalau misalkan suatu waktu motornya dicolong atau dibawa orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa matiin motornya dari sini, dari aplikasi. Jadi ada secure motorcycle, ada emergency turn off, dan ada roadside assistant juga kalau kita lagi ada masalah di jalan saat naik motor ini. Gitu. Kemudian ada booking service. Jadi benar-benar kita bisa booking service apa aja nih, general repair, bla segala macem. Kemudian ada lokasi. Lokasi ini kita bisa ngeliat charging station, service station, dan juga ada Alfa Experience Center-nya juga, lengkap banget. Kemudian kita juga bisa mengira-ngira kalau kita udah ngeset home-nya, kira-kira kita dari sini sampai rumah tuh butuh baterai berapa persen dan apakah cukup apa enggak, nanti bisa kita kalkulasikan juga di sini. Keren ya? Ada ekspor juga. Kalau di sini diekspor lebih banyak kayak iklan-iklan Alfanya segala macam, promo-promoan, lengkap banget sih, asli. Bagus. Dan lain-lain lah, ini banyak banget jujur, dan saya sangat suka. Waktu nyoba servo juga kami suka, kemudian sekarang nyoba entry juga oke banget buat aplikasinya, salut lah, top. Gitu. Oh iya, dari aplikasi ini kita juga bisa nyeting si AICS-nya, Alfa Intelligent Charging System-nya. Jadi kalau di tadi itu cuma bisa 500 atau 800 watt, kalau di sini kita bener-bener bisa ngedropin sampai 200 watt, tapi efeknya ngecasnya jadi lama banget. Karena normalnya aja mungkin butuh sekitar 4-5 jam lah ya, dari 10% sampai 100%-nya. Cuman kalau ya dibikin 500 watt pasti ya akan lebih lambat lagi ya. Cuma bersahabat untuk listrik rumah kalian yang mungkin gak terlalu besar gitu. Langsung aja kita coba dudukin si Alfa Entry ini yang tinggi joknya itu 770 mm. Dan joknya ini meskipun motornya tuh kayaknya nggak dimensinya nggak panjang-panjang banget gitu ya, tapi desain joknya cukup lebar, cukup panjang, bahkan ada lumbar support kayak gini kayak Yamaha NMAX, kayak PCX gitu ya. Harusnya sih asik dinaikinnya. Coba kita dudukin. Oke. Tinggi 770, buat postur 170 cm, aman banget asli, walaupun agak sedikit ngangkang ketika napak, tapi so far oke. Kaki juga enak, decknya oke, lebar ya, maju mundurnya masih enak. Cuma emang kanan kirinya kita nggak bisa beda jauh banget, karena ya itu tadi ada tulang di tengahnya yang cukup nonjol, sehingga lumayan makan ruang kakinya nih. Padahal udah oke sih posisinya ya, bahkan makin ke belakang makin naik ini, jadi bawahnya kayak agak lebih sporty gitu ya kan, asik banget. Kemudian joknya lebar, enak, walaupun busanya juga empuk sih, busanya empuk dan lumbar supportnya beneran bisa support. Tapi kayaknya kalau buat saya ya, lumbar supportnya kayak kurang mundur sedikit gitu, kurang mundur sedikit biar badan tuh lebih, nah gitu, lebih mundur. Kalau ini tuh badan tuh kayak masih agak lebih maju ke depan gitu sih rasanya. Tapi so far ya masih bisa dimaklumi lah, dan itu hal yang minor, tinggal kita setting aja ke tukang jok nanti. Kemudian stangnya juga rasanya kayak nggak terlalu lebar, agak menghadap ke belakang gitu atau agak mengarah ke belakang. Jadi memberikan rasa yang stangnya tuh kayak ramping, rasa sportinya juga ada, dengan desain batok juga yang ya nggak kaku-kaku banget lah ya. Walaupun jujur, ini layar speedometer kalau malam silau banget. Jadi selain lampu di knopnya tadi yang biru-biru nyala juga silau, ini layar LCD-nya tuh terang banget kalau malam, asli dah. Nggak tahu sih bisa disetting apa enggak, yang pasti belum nemu buat setting-settingnya karena nggak ada tombol buat ganti-gantinya juga di sini. Dari aplikasi juga kita nggak nemu sih, gitu. Gak cuma yang depan, ternyata buat yang belakang juga rasanya enak. Jadi joknya ini nggak terlalu pendek, lumayan panjang gitu ya. Tuh, jadi kita nggak yang bisa harus mepet terus ke depan, dan kalau mau lebih mundur juga masih enak. Dan tentu aja ada batasan dari si behel pemboncengnya ini atau pegangannya. Cuma emang footstepnya ini kayak rasanya posisinya lumayan maju. Andai di sini sih harusnya lebih enak sih ya. Cuma mungkin dia garis desain bodinya nanti nggak ketemu, jadi harus agak maju kakinya. Khawatirnya pas ini akan nendang-nendang betis yang bawa motor nih. Kalau misalnya lagi macet, ya kan, lagi ngerayap-ngerayap, ini pasti ketendang-tendang nih betis nih. Gitu. Padahal rasanya udah oke sih. Tinggal footstepnya aja nih, kayaknya kurang mundur dikit sih harusnya. Segini ya, masih oke lah, masih aman gitu ya. Tapi so far duduknya enak.
Harga Alpha Entry ini bisa jadi murah karena dia sekarang ada sistem sewa baterainya. Jadi harga 16.500.000 itu benar-benar harga sewa baterai. Dan harga sewa baterainya tiap bulannya itu 125.000. Itu untuk jarak 0 sampai 700 km tiap bulannya. Tapi di atasnya ada yang bisa mencapai jarak 700 sampai 1.800 km, itu ada tambahan biaya 75.000. Dan kalau pengen lebih jauh lagi di atas 1.800 km, itu akan ada tambahan biaya 225.000 di setiap bulannya. Jadi emang bisa disesuaikan banget sama kebutuhan kalian ya. Mau yang sampai 700 km tiap bulannya udah cukup apa belum? Kalau belum cukup tinggal di-upgrade lagi, additionalnya ditambah lagi gitu. Mungkin kalau yang kerjanya ojek online gitu ya, yang emang masif banget kurir gitu ya, ya mungkin harus nambah additional karena emang jarak tempuhnya tiap bulan pasti akan jadi jauh banget gitu. Kemudian karena dia sistem sewa baterai, makanya untuk garansi baterainya itu jadi seumur hidup. Kemudian juga ada garansi 2 tahun untuk servis dan garansi part selama 2 tahun atau 20.000 km, dan ada juga road assistant 24 jam yang bisa dipilih atau yang bisa kalian panggil. Baterainya sendiri pakai tipe LFP atau lithium phosphate, itu 3,3 kWh, dan buat yang di next gen ini dia sudah mendukung boost charge. Jadi benar-benar bisa di charging. Kurang lebih ada 180 lebih boost charging stationnya yang gak cuma ada di dealer-dealer, tapi kadang ada juga di gerai-gerai kayak di Alfamart, kita nemu juga. Itu bisa dimanfaatin banget, bahkan ada pilihan yang 2 kW, 3 kW, sampai yang 4 kW. Pasti akan lebih cepat lagi gitu ya. Karena normalnya pun dia chargingnya tuh sekitar 4 jam 5 jam, tapi ketika pakai yang 2 kW, 3 kW, 4 kW bahkan bisa under 1 jam sampai penuh tergantung kondisi baterainya. Yaitu sangat kepake sih buat kalian sering banget jalan jauh gitu ya. Ya baterainya juga jadinya nggak kemana-mana, nggak kayak di sistem swap battery yang artinya baterainya bisa dipakai sama banyak orang dan jadi kita khawatir banget kondisi baterainya gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak mau sewa baterai, ada pilihan yang bisa beli include baterainya, tapi harganya jadi mahal banget karena baterainya sendiri ini harganya 15 jutaan. Artinya kalau beli motor ini include baterai itu ada di angka 31.500.000. Pilihannya dari kalian. Buat di mesin penggeraknya dia pakai model hub drive ring 14 inci, udah include sama peleknya ya tentu aja. Kemudian dia punya max power itu sekitar 4,5 kW atau 6 PS, dan torsinya tuh agak ugal sih, 125 Nm. Tapi itu cuma di awalnya aja atau di respon-respon awalnya aja. Kemudian ada 3 riding mode yang tadi kita udah jelasin, dan dengan kombinasi baterainya 3,3, ininya 4,5 kW, klaimnya jarak tempuh itu bisa sampai 140 km. Tapi ada tapinya. Tapi kecepatan rata-ratanya itu sekitar 30 sampai 40 km per jam aja. Sedangkan kalau saya yang ngetes gitu ya, lumayan ugal. Sering pakai mode yang urban, sport jarang banget. Jadi pakai mode urban beberapa hari ini, kadang eco juga kalau lagi macet. Dan hasilnya kurang lebih rata-rata konsumsi baterainya adalah ada di angka 18,46 km per kWh, atau kalau misalkan kita kali dengan kapasitas baterainya, sekali penuh itu kalau saya yang bawa ya sekitar 70 km aja habis gitu. Karena emang cukup ugal, buka gasnya cukup ngasal. Tapi mungkin kalau kalian yang jalannya santai, kalau baca di forum-forum gitu ya, ada juga kok yang nyampe di atas 100 km, bahkan bisa mendekati klaimnya sampai 140 km juga. Tapi emang dengan gaya berkendara yang santai, nggak sering boncengan, medan yang dilewati juga mungkin nggak banyak tanjakan gitu ya, buka gasnya smooth, modenya eco terus, bisa banget. Emang tergantung banget sih, sensitif ya. Kalau di motor listrik itu sensitif banget soal bukaan gas, itu akan sangat berpengaruh terhadap jarak tempuh dan kapasitas baterainya. Mungkin ada yang pernah tembus sampai 140 km pure Next Entry ini? Kalian bisa komentar-komentar di bawah ya. Jadi gimana kalau kalian menimbang-nimbang apakah cukup tertarik dengan harga 16 jutaan, sistem skema sewa baterai per bulan 125.000, Alpha Entry Boost Charge ini atau yang next generation ini bisa jadi pilihan ya. Saya sih suka banget gitu, aplikasinya bagus, ada banyak boost charging stationnya nih ya, bisa kita nikmatin. Jadi nggak khawatir kayak rent anxiety itu kayaknya udah nggak terlalu berlaku gitu ya selama kita ada di area-area atau di kota-kota yang besar. Posisi pengendaranya oke, handlingnya oke, cuma yang nggak saya suka adalah remnya itu nggak enak, remnya keras dan nggak pakem, padahal dia udah CBS atau combi brake system hidraulik. Kemudian juga bukaan gasnya yang terlalu sensitif dan agak berlebihan di awal, itu cukup ganggu sih pasti, apalagi kalau lagi boncengan ya, akan terasa nyentak-nyentak banget. Kemudian layar speedometer yang cukup terang, jujur silau kalau malam. Mungkin kalau bisa diredupin lagi ini enak. Selebihnya itu aja sih kayaknya plus minusnya soal Alpha Entry Boost Charge ini. Nah,
Kalau menurut kalian gimana soal motor ini? Mungkin ada yang pernah pakai juga, bisa langsung komentar di bawah. Makasih nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.